Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa terus berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri, orang lain, dan semuanya. Saya akan menjelaskan pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2022. Ini berlaku untuk 6 program studi di FKIP, mulai dari program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan biologi, pendidikan matematika, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan olahraga. Pemilihan mahasiswa berprestasi ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dan semester 6. Adapun indikator yang akan dinilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan dinilai IPK kalian. Jika kalian IPK di atas 3,3, maka bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian ada penilaian pada karya ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah pada prestasi. Jadi ketiga hal ini akan dikumpulkan di tingkat universitas. Kalian akan mengunggah di Google Form yang akan disiapkan oleh panitia di tingkat fakultas. Secara lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2022. Yang pertama terkait dengan IPK, maka teman-teman tinggal mengunggah KHS terakhir. Kemudian untuk karya ilmiah susunannya adalah sebagai berikut. Karya ilmiah itu punya tema yang bisa diusung sesuai dengan keilmuan kalian. Ada tema besarnya yaitu Sustainable Development Goals, yang kemudian sifat dan isi tulisannya kreatif, objektif, logis, sistematis, bersumber dari referensi ilmiah, dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang lain. Kalian bisa belajar bersama, berkarya bersama dengan dosen pembimbing, baik dari program studi ataupun di luar program studi. Sistematika penulisan dari karya tulis ilmiah adalah ada 3 bagian yang harus disertakan di sana. Ada bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Untuk bagian awal, jadi ada halaman covernya, sistematikanya sudah ada di pedoman ini. Insya Allah pedoman ini akan dibagikan pada semua mahasiswa yang mengikuti kegiatan mahasiswa berprestasi tahun 2022. Ada halaman pengesahan, kemudian daftar isi, daftar tabel, dan lain sebagainya. Kita lebih perhatikan pada sistematika dari bagian inti. Karya ilmiah itu memiliki pendahuluan, telaah pustaka, analisis dan sintesis, dan yang keempat adalah simpulan dan rekomendasi. Jadi ada 4 bab yang harus ada dalam karya tulis kalian, yang di dalamnya, di dalam pendahuluan ada latar belakang, urgensi dari ide kalian, kemudian dituliskan juga dalam rumusan masalah secara singkat. Kemudian ada telah pustaka, yaitu teori-teori yang kalian pakai atau yang mendukung gagasan kalian. Bab 3, analisis dan sintesis, berdasarkan topik yang kalian tulis, apa alternatif penyelesaian masalahnya, jadi bisa dituliskan di analisis dan sintesis. Kemudian yang terakhir adalah simpulan dan rekomendasi. Untuk bagian akhir yang tidak kalah penting adalah harus ada daftar pustaka. Jadi dan lampiran jika memang diperlukan. Itu untuk kriteria karya ilmiah. Kemudian untuk prestasi yang dibanggakan yang harus ada adalah ada prestasi yang diperoleh di bidang melalui kompetensi. Ada beberapa bidang, ada 5 bidang. Ada bidang ilmiah, penalaran akademik, kemudian seni budaya dan olahraga, teknologi dan sains, serta inovasi, kemudian keagamaan dan kewirausahaan. Nah, bukti-bukti dari ke-5 bidang ini teman-teman perlu dikumpulkan jadi satu di dalam PDF, kemudian akan diunggah melalui Google Form yang disiapkan oleh panitia. Kemudian yang kedua, prestasi yang diperoleh mahasiswa bukan melalui kompetisi. Jadi sebagai contoh di nomor 1, apakah teman-teman berperan sebagai pemakalah, narasumber, moderator, dan seterusnya ini.
Kalau misalkan memang banyak, silahkan kumpulkan menjadi satu, kemudian di save dalam bentuk PDF dan diunggah di Google Form yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, pada prestasi yang bukan melalui kompetisi adalah menghasilkan karya ilmiah, apakah artikel terpublikasi atau haki, buku, cerpen, dan lain sebagainya, silahkan diunggah juga buktinya. Kemudian yang ketiga, memperoleh haki atau anugerah. Kemudian di bidang prestasi yang terakhir adalah capaian karir di organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan. Jadi organisasi ini bisa mulai dari himpunan mahasiswa program studi, kemudian di fakultas, kemudian di organisasi mahasiswa Muhammadiyah, dan yang lain-lainnya. Silahkan baik di kampus atau di luar kampus. Bukti-buktinya dijadikan satu, disimpan dalam satu PDF, kemudian diunggah di Google Form. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris nanti insya Allah akan disediakan Google Form link. Ketika kalian memiliki sertifikat kompetensi bahasa Inggris, silahkan diunggah. Jika tidak, maka tidak perlu diunggah. Ini adalah komponen-komponen yang akan dinilai oleh panitia pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas tahun 2022. Saya berharap teman-teman bersemangat mengikuti kegiatan ini, karena ini adalah kesempatan emas untuk bisa menunjukkan kalian adalah mahasiswa unggulan, kalian adalah mahasiswa berprestasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang tentunya akan menorehkan catatan tersendiri bagi sejarah perjalanan kalian sebagai mahasiswa, dan itu akan membanggakan semua orang yang berada di sekeliling Anda. Saya tunggu partisipasi kalian untuk mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2022 di tingkat fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Karya ilmiahnya dikerjakan terlebih dahulu, insya Allah tanggal 18 April nanti. Semua persyaratan harus diunggah melalui Google Form yang disediakan. Adapun cara-cara dalam melakukan unggahan di Google Form akan dijelaskan dalam video yang berbeda. Kami menunggu partisipasi teman-teman di dalam kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2022. Tetap semangat, mari berkarya bersama FKIP Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.